Video tutorial ini akan membahas mengenai data sarana dan prasarana. Untuk itu, mari kita klik menu Sarpras. Di sini kita akan disajikan dua kelompok data. Yang pertama adalah data prasarana, yang kedua adalah data pelengkap berupa sarana dan buku alat. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai data prasarana. Untuk mendapatkan tampilan yang lebih luas, kita klik tombol ini. Dan ini adalah list dari prasarana yang ada di sekolah, atau bisa disebut ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Untuk menambahkan ruangan baru, kita bisa isi dengan menu tambah ini. Kita klik, lalu record baru akan muncul, di mana kita diminta mengisi data kolom-kolomnya. Pertama, misalkan jenis prasarananya, kita akan menambahkan ruang teori atau kelas. Lalu, status kepemilikannya, apakah milik, sewa, pinjam, bukan milik, atau lainnya. Misalkan di sini kita isi milik. Lalu nama ruangannya, kita isikan misalkan ruang kelas 7J. Keterangan prasarananya, misalkan kita kosongkan. Lalu panjangnya, misalkan 9 meter. Dan lebarnya 7 meter. Lalu kita simpan. Nah, data prasarana berhasil dibuat. Namun di sini misalkan ada kesalahan dari panjang ruangan kelas. Misalnya kita mau edit, kita bisa klik menu ubah, lalu kita bisa arahkan ke panjang ruangan ini, kita rubah menjadi 8 meter. Lalu kita simpan. Lalu bagaimana misalkan kita jika menambahkan prasarana di mana ruangan kelas tersebut dipakai untuk dua rombel. Misalkan rombel kelas 7 dan rombel kelas 8. Maka kita bisa inputkan dan klik menu tambah. Lagi, kita pilih ruang teori kelas. Kepemilikannya, misalkan milik. Ketika misalkan pagi digunakan oleh kelas 7K, di siang digunakan oleh kelas 8K, maka dalam namanya kita tambahkan di sini adalah ruang kelas 7K dan 8K. Keterangan prasarananya. Lalu panjangnya 8, lebarnya 7. Lalu kita simpan. Ini adalah cara penginputan satu ruangan atau satu prasarana digunakan oleh dua rombel. Lalu bagaimana jika ada satu ruangan namun digunakan untuk fungsi yang lain? Misalkan kita punya di sini adalah misalkan di sini ada ruang teori kelas yang digunakan sebagai perpustakaan. Maka ketika di namanya adalah kita tuliskan ruang perpustakaan. Kita tambahkan sini ruang perpustakaan sementara. Nah, jadi ini adalah ruangan teori kelas yang digunakan untuk ruang perpustakaan. Panjangnya misalkan di sini 8, lebarnya 7. Lalu kita simpan. Begitulah cara penginputan bagi prasarana yang dialihfungsikan untuk kegunaan yang lain. Nah, apakah dengan menginput prasarana ini kita telah selesai? Sebelum kita beralih ke data sarana, kita jangan lupa untuk menginputkan kondisi dari prasarana tersebut. Misalkan ruangan kelas ini, kita berikan klik input kondisi. Ini akan muncul formulir tingkat kerusakan dari prasarana tersebut. Di sini yang kita pilih adalah ruang kelas 7C. Misalkan atap dari ruang kelas ini 30%-nya telah mengalami kerusakan. Apabila misalkan luasnya adalah 100 meter persegi, maka 30 meter persegi mengalami kerusakan, maka kita tuliskan 30%. Jadi dalam penginputannya, kita perkirakan saja kira-kira dari semua luas ruangan ini berapa persen yang mengalami kerusakan. Misalkan cat dindingnya 40% mengalami kerusakan. Lalu misalkan daun jendelanya ada 3 jendela dari 12 jendela yang rusak, berarti kita inputkan di sini adalah 25%. Jika telah selesai, maka kita pilih simpan. Jika telah ada notifikasi tersimpan tadi, maka kita bisa close.
Pastikan semua ruangan ini telah diisi input kondisinya. Nah, setelah kita membahas prasarana, selanjutnya kita akan bahas data pelengkapnya. Data prasarana dan juga data sarana dan buku alat ini saling berhubungan. Ketika kita pilih kelas 7A, maka di sini akan termuat data sarana dari ruang kelas 7A. Ketika kita pilih ruang kelas 7C, maka yang muncul di sini adalah data sarana atau data pelengkap dari ruang kelas 7J. Mari kita coba tambahkan data sarananya dengan menu tambah. Jenis sarananya misalkan kita masukkan adalah meja siswa, pemilikannya, milik, spesifikasinya misalkan kita kosongkan, lalu kita simpan. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan jumlah dan status kelaikan? Untuk menentukan jumlah dan status kelaikannya yaitu dengan menu lengkapi data periodik. Kita pilih lengkapi data periodik. Misalkan jumlahnya ada 20 meja. Status kelayakannya layak, lalu kita simpan. Ini adalah data meja siswa yang ada di ruangan kelas 7C. Selanjutnya kita coba tambahkan lagi, bagaimana jika ada sarana, sebagiannya baik dan sebagiannya rusak. Misalkan kita inputkan di sini adalah kursi siswa. Kursi siswa ini, kepemilikannya kita isi milik, lalu kita simpan. Nah, untuk data periodiknya, misalkan jumlahnya kursi siswa ini ada 35, di mana 10 mengalami kerusakan dan 25 lagi masih bagus. Karena ini masih bagus, kita tuliskan 25 dengan status kelaikan layak, lalu kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa kita tambahkan pula kursi siswa kembali, kepemilikannya milik, lalu kita simpan. Lalu di periodiknya kita isi 10 dengan kondisi kurang like. Lalu kita save dan close. Maka kita mendapati 25 kursi siswa yang bagus dan 10 kursi siswa yang tidak bagus. Begitu cara penginputan data sarana. Silakan isi data sarana semua sarana yang berada di ruangan tersebut. Dalam hal ini yang kita pilih adalah ruangan kelas 7C. Baik, selanjutnya kita coba akan inputkan buku dan alat. Dalam buku dan alat ini yang ada di ruang kelas 7C misalkan kita tambahkan. Di sini mata pelajarannya adalah misalkan dari bahasa Indonesia. Tingkat pendidikannya misalnya kelas 7 karena ini di kelas 7C. Lalu jenis buku alatnya. Apakah buku pegangan, penunjang, referensi, bacaan, teks, pengayaan, dan lain-lainnya. Ini bisa kita pilih sesuai dengan referensi. Misalkan di sini adalah buku penunjang. Lalu, nama buku alatnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka kita simpan. Untuk jumlahnya bisa kita isi di data periodik. Jumlahnya misalkan ada 3. Status kelayakannya masih bagus. Kita save dan close. Begitu adalah cara penambahan sarana beserta buku dan alat. Dengan demikian, penginputan prasarana dan sarana telah selesai kita lakukan. Lalu bagaimana jika kita akan menghapus sebuah prasarana? Misalkan ruang 7J ini akan kita hapus. Kita coba klik kelas 7J. Lalu kita klik tombol hapus. Apakah Anda yakin akan menghapus data tersebut? Kita pilih ya. Nah, untuk dapat menghapus data prasarana ini, maka kita diminta untuk menghapus dulu data turunan prasarana tersebut. Di sini ada sarana 3 buah, buku alat 1 buah, dan input periodiknya berupa input kondisi adalah 1 buah. Maka kita hapus dulu data-data tersebut. Kita mulai dari data buku alat, ini kita hapus. Ya, maka di sini diminta periodiknya terlebih dahulu dihapus, maka periodiknya dulu kita hapus. Setelah itu datanya baru kita bisa hapus.
Setelah data turunannya 0, maka bisa kita hapus. Begitu pula dengan data prasarananya, misalkan periodiknya dulu kita hapus. Selanjutnya, data sarananya baru bisa kita hapus. Oke, kita hapus. Satu, lalu kita hapus juga ini. Nah, setelah kita hapus data sarana dan buku alat, tadi yang diminta dihapus adalah data periodik dari ruang kelas 7J tersebut. Kita hapus kembali data ini, kita klik tombol hapus. Lalu, setelah semua data turunannya kita hapus, kita klik untuk menghapus prasarananya. Pilih ya. Maka setelah data turunannya 0 semua, tombol hapus ini akan aktif. Dengan demikian kita sudah bisa menghapus prasarana tersebut. Maka prasarana tersebut telah bisa dihapus dari data sarpras. Demikian panduan penggunaan dan penginputan data sarana dan prasarana.